Emil Audero tampil luar biasa bersama Cremonese di Serie A musim ini. Penampilannya membuat namanya masuk dalam jajaran kiper terbaik di liga musim ini. Berdasarkan rating rata-rata pemain dari beberapa media olahraga Italia, Audero konsisten berada di peringkat kedua, bahkan sempat menempati posisi ketiga kiper terbaik. Performa gemilangnya juga terlihat dari statistik penyelamatan. Audero tercatat sebagai kiper dengan jumlah saves terbanyak di Serie A musim ini. Dari sekitar 23 hingga 28 pertandingan yang telah dimainkan, ia telah melakukan sekitar 99 sampai 100 penyelamatan penting. Rata-rata 4,1 penyelamatan per pertandingan membuat Audero menjadi kiper paling sibuk di liga. Meski terus mendapat tekanan dari serangan lawan, ia tetap mampu tampil efektif dan menjaga pertahanan timnya. Ketangguhan ini menjadikannya salah satu sosok paling krusial bagi Cremonese sepanjang musim. Selain itu, Audero juga berhasil mencatatkan antara 7 hingga 10 clean sheets tergantung pembaruan data statistik terbaru. Catatan tersebut menunjukkan konsistensinya dalam menjaga gawang tetap aman. Kontribusinya menjadi faktor penting bagi Cremonese untuk tetap kompetitif di Serie A. Dengan performa stabil, refleks cepat, dan kemampuan membaca permainan yang baik, Audero terus memperkuat reputasinya sebagai salah satu kiper terbaik musim ini. Pemanggilan pemain timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri terancam terhambat akibat meningkatnya konflik di Timur Tengah. Eskalasi ketegangan antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran mulai memicu kekhawatiran di berbagai sektor, termasuk dunia sepak bola. Situasi tersebut berpotensi mengganggu jalur penerbangan internasional yang biasa digunakan pemain untuk kembali ke Indonesia. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan kekhawatiran terkait dampak konflik terhadap mobilitas pemain. Ia menyebut jalur udara di wilayah Teluk berpotensi menjadi area yang dihindari maskapai penerbangan. Jika kondisi keamanan memburuk, perjalanan pemain dari Eropa menuju Jakarta bisa mengalami penundaan atau perubahan rute. Masalah ini muncul menjelang ajang FIFA Series yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Turnamen tersebut dijadwalkan berlangsung pada 27 hingga 30 Maret 2026. Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah dan menghadapi Bulgaria, Saint Kitts and Nevis, serta Kepulauan Solomon. Sebanyak 16 pemain abroad berpotensi terdampak jika situasi keamanan di wilayah udara Timur Tengah semakin memburuk. Kondisi ini tentu menjadi perhatian serius bagi Federasi Sepak Bola Nasional. Kehadiran para pemain tersebut sangat penting untuk memperkuat skuad Garuda. PSSI saat ini terus memantau perkembangan situasi geopolitik di kawasan tersebut. Federasi juga mulai mempertimbangkan kemungkinan rute penerbangan alternatif melalui negara-negara yang lebih aman. Langkah ini diambil agar para pemain tetap bisa tiba tepat waktu di Jakarta. Dengan persiapan yang matang, PSSI berharap seluruh pemain dapat berkumpul sesuai jadwal. Tim pelatih yang dipimpin John Herdman membutuhkan kekuatan penuh untuk menghadapi 3 laga penting di FIFA Series. Marcelino Ferdinand akhirnya kembali menjalani latihan di lapangan bersama Oxford United. Ia mulai mengikuti sesi latihan pada 6 Maret 2026 setelah absen cukup lama. Sebelumnya, gelandang muda timnas Indonesia itu harus menepi selama sekitar 3 bulan akibat cedera hamstring yang cukup parah. Cedera tersebut dialami Marcelino sejak awal Desember 2025. Kondisi itu membuatnya tidak bisa tampil bersama klub pinjamannya AS Trencin. Selain absen dari kompetisi klub, ia juga terpaksa melewatkan beberapa agenda penting timnas Indonesia. Meskipun sedang dipinjamkan ke AS Trencin, Marcelino menjalani proses pemulihan di klub induknya, Oxford United. Ia menjalani operasi serta program rehabilitasi intensif di fasilitas medis klub Inggris tersebut. Proses pemulihan berjalan cukup baik, hingga akhirnya ia diizinkan kembali ke lapangan latihan. Kabar tersebut juga dibagikan Marcelino melalui akun Instagram pribadinya pada Jumat, 6 Maret 2026. Dalam unggahannya, ia terlihat mengenakan seragam latihan Oxford United. Ia menuliskan keterangan singkat yang berbunyi, "Hari yang baik untuk kembali ke lapangan." Kembalinya Marcelino ke sesi latihan tentu menjadi kabar positif bagi tim pelatih. Pelatih timnas Indonesia, John Herdman, berpotensi kembali memiliki opsi tambahan di lini tengah. Namun, peluang Marcelino untuk langsung tampil masih akan dipantau. Tim medis dan pelatih akan menilai tingkat kebugaran serta kesiapan fisiknya dalam beberapa pekan ke depan. Hal ini penting agar ia tidak mengalami cedera berulang. Jika proses pemulihan berjalan lancar, Marcelino berpeluang kembali memperkuat timnas Indonesia pada ajang FIFA Series di akhir Maret. Pelatih Kurniawan Dwi Yulianto menegaskan fokus utamanya di timnas Indonesia U17 adalah membangun mental juara. Ia ingin para pemain muda memiliki keberanian dan kepercayaan diri saat menghadapi lawan manapun. Menurutnya, mentalitas menang menjadi fondasi penting sebelum berbicara soal taktik dan strategi. Pernyataan itu disampaikan setelah pengundian grup Piala AFF U17.
Timnas Indonesia U17 tergabung di grup A bersama Vietnam dan Malaysia. Kedua negara tersebut dikenal sebagai lawan kuat di level usia muda Asia Tenggara. Meski demikian, Kurniawan menegaskan para pemain tidak boleh merasa minder. Ia ingin skuad Garuda Asia yakin bahwa mereka mampu bersaing dan bahkan mengalahkan siapapun. Kepercayaan diri dianggap sebagai kunci untuk tampil maksimal di lapangan. Selain mentalitas juara, Kurniawan juga menetapkan 3 kriteria utama dalam proses seleksi pemain. Kriteria pertama adalah kondisi fisik yang kuat dan siap menghadapi intensitas pertandingan. Kriteria kedua adalah intelijensi atau kemampuan memahami taktik permainan. Kriteria ketiga adalah mental yang tangguh untuk menghadapi tekanan kompetisi internasional. Ketiga aspek tersebut dianggap saling melengkapi dalam membentuk pemain yang kompetitif. Dengan kombinasi itu, ia berharap tim mampu berkembang secara menyeluruh. Piala AFF U17 akan menjadi ujian awal bagi perkembangan tim. Turnamen tersebut akan mengukur kesiapan mental bertanding para pemain muda Indonesia. Setelah itu, tim juga ditargetkan tampil kompetitif di Piala Asia U17. Dalam jangka panjang, PSSI menargetkan Garuda Asia kembali lolos ke putaran final Piala Dunia U17. Untuk mencapai tujuan itu, Kurniawan merancang program pemusatan latihan yang intensif. Ia bahkan mengusulkan setidaknya 17 pertandingan uji coba sebelum turnamen resmi dimulai. Selain itu, Kurniawan juga membuka peluang memanggil pemain diaspora. Langkah ini diharapkan bisa menambah kualitas serta kedalaman skuad Timnas Indonesia U17. Martin Paes mengungkapkan kekagumannya terhadap fanatisme supporter sepak bola Indonesia. Pernyataan itu ia sampaikan dalam wawancara bersama media resmi AFC Ajax. Kiper Timnas Indonesia tersebut menilai atmosfer sepak bola di Indonesia sangat luar biasa. Paes bahkan membandingkannya dengan suasana stadion di Argentina. Menurutnya, gairah supporter Indonesia mengingatkannya pada atmosfer di markas Boca Juniors dan River Plate. Kedua klub tersebut dikenal memiliki basis supporter yang sangat fanatik. Pengalaman paling berkesan baginya terjadi saat bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pada pertandingan tersebut, stadion dipadati sekitar 80.000 hingga 85.000 penonton. Dukungan puluhan ribu supporter menciptakan kebisingan yang sangat intens. Paes menggambarkan atmosfer itu begitu kuat hingga terasa seperti menguras energi di dalam stadion. Ia bahkan menyebut seolah-olah oksigen di stadion seperti ditarik keluar karena sorakan yang terus menggema. Situasi itu membuat pertandingan terasa sangat hidup. Selain kebisingan stadion, Paes juga terkesan dengan budaya supporter Indonesia. Ia melihat para fans selalu mengadakan perayaan bersama di akhir pertandingan. Momen tersebut biasanya diisi dengan nyanyian dan selebrasi bersama para pemain. Menurut Paes, tradisi itu menciptakan hubungan emosional yang kuat antara tim dan para pendukungnya. Interaksi tersebut membuat sepak bola terasa lebih dari sekedar pertandingan. Ia menilai atmosfer seperti ini sangat jarang ditemukan di tempat lain. Karena begitu terkesan, Paes bahkan ingin mengundang jurnalis luar negeri untuk datang langsung ke Jakarta. Ia berharap mereka bisa merasakan sendiri suasana pertandingan di Indonesia. Bagi Paes, atmosfer stadion di Indonesia adalah pengalaman sepak bola yang benar-benar unik.